Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn. Dan yang saya hormati juga pemateri kita pada kajian ngopi pagi hari ini yang terhormat yaitu Ustadz Muhammad Nur Kholik. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom dalam kajian ngopi pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk mengikuti kajian ngopi pagi bersama ngopi pagi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan Ummul Quran, baca surat Al-Fatihah, dan doa awal majelis dengan harapan semoga ilmu yang kita timba pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dika. Pada Saudara Dika dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Dika yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti kita. Alhamdulillah pemateri kita pada pagi hari ini sudah hadir, Ustadz Muhammad Nur Kholik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kita, kajian ngopi pagi bersama pemateri kita yaitu Ustadz Muhammad Nur Kholik. Kepada Ustadz Muhammad Nur Kholik kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafiruna wal karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi arsala khairal anami ila syairil basar. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasatan linakuna syahidan ala kulli ummah. Wassalatu wassalam daimaini mutalazimaini ila habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wa salamullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami takzimkan selalu guru kita bersama Coach Ridwan Abadi bersama keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau, senantiasa melimpahkan pada beliau dan keluarga beliau inayah, ma'unah, murafaqah, sehingga mampu menjalankan tugas beliau, mampu mendampingi kita semuanya dengan segala keistiqomahan dan segala keikhlasan beliau. Teman-teman rahimakumullah, di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan dan keceriaan, mari kita sedikit mengulik sebuah pesan yang sangat mulia yang Rasulullah SAW telah titipkan kepada kita, kemudian dan Rasulullah berharap agar pesan itu menjadi pegangan yang akan menjadi lentera dalam kita berjalan. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, adanya agama Islam, adanya aturan-aturan dalam agama Islam, adanya ahkam syar'iyyah dalam agama Islam, adanya halal, adanya haram, adanya mubah, adanya makruh, dan segala hal yang berbau tentang fikih dan aturan itu tidak lain adalah untuk menjadikan manusia mendapatkan sa'adat dunia wal akhirah, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Kadang syariah itu bertentangan dengan logika kita. Bukan karena syariahnya yang salah, tapi karena logika kita yang belum bisa menggapai akan logika hukum yang Allah tetapkan pada kita. Kadang syariah kita anggap sebagai penghalang. Kadang syariah itu kita anggap sebagai suatu hal yang menyebabkan kita tidak berkemajuan.
Bahkan sebagian orang menganggap syariah diciptakan hanya untuk mengekang manusia. Padahal jauh dari itu teman-teman sekalian, syariah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai guidance kita, sebagai tali kita untuk mendapatkan sa'adat dunia wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat. Karena kenapa? Hidup manusia ini kadang kita tidak mengetahui apa hakikat hidup kita ini. Seperti yang Rasulullah dawuhkan, annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu sejatinya pada hakikatnya di dunia ini tertidur. Mereka akan bangun, mereka akan sadar kapan? Ketika dia mati. Bahkan mungkin dengan adanya kehidupan ini, kita menjadikan kita ini bodoh, menjadikan kita ini hilang arah, menganggap sesuatu yang penting tidak penting, menganggap sesuatu yang tidak penting menjadi penting, merubah arah prioritas kita. Maka itulah pentingnya syariah. Pentingnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal-hal prioritas dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di kitab Tanbihul Ghafilin, kita baca di Tanbihul Ghafilin, Rasulullah mengatakan arba'u minas sa'adatil mar'i. 4 dari sebab-sebab manusia itu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Apa itu? 4 hal itu. Antakuna zaujatuhu salihatan. Yang indikasi seseorang itu memiliki kemuliaan hidup. Pertama adalah ketika pasangannya adalah pasangan yang soleh, pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang satu tujuan, pasangan-pasangan yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat itu datang kepada kami di pondok suami istri mengeluh tentang sulitnya hidup, tentang sulitnya mereka mengarungi kehidupan ini yang banyak hutang dan banyak. Ketika kami telisik bersama-sama, ternyata permasalahan bukan pada bisnisnya, permasalahan bukan pada lingkungannya, tapi permasalahan pada istrinya. Karena istri kurang qanaah, istri kurang mensyukuri apa yang diberikan kepada suami, maka terjadilah hutang piutang yang sangat besar. Kebahagiaan istri, kebahagiaan pasangan akan berimpak, akan berpengaruh pada lancarnya rezeki seorang suami. Istri yang qanaah, istri yang menerima apa yang diberikan suami, menyebabkan rezeki seorang suami, rezeki seorang suami datang begitu cepatnya. Maka penting sekali teman-teman kita memiliki zaujatan solehatan, pasangan yang baik. Menciptakan pasangan yang baik itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang sejak awalnya pasangan kita sudah baik, didik orang tuanya dengan baik, kita mendapatkan manfaat itu. Yang kedua, kita mengupayakan pasangan kita untuk menjadi pasangan yang baik. Bagaimana caranya? Adalah dengan sering-sering kita mengajak pasangan kita menghadiri kajian yang sama agar tercipta bonding, agar tercipta frekuensi yang sama antara kita dan pasangan kita, dan ini sangat penting. Itulah sebabnya mengapa di beberapa chapter sudah terbentuk kajian-kajian yang sifatnya melibatkan pasangan suami istri agar tercipta ikatan yang kuat, tercipta sebuah tujuan yang sama antara suami dan istri. Jadi kemuliaan seorang laki-laki dan seorang wanita yang pertama adalah ketika dia sudah mendapatkan pasangan yang soleh dan soleh. Seberapa soleh pasangan kita adalah seberapa soleh kita diri kita sendiri. Semakin kita soleh, dan insya Allah pasangan kita akan mengikuti kadar kesolehan kita. Yang kedua, dan ini menjadi pusat pembahasan saya pada hari ini adalah ayyakuna auladuhu abraran.
supaya mendapatkan atau menjadikan anak-anak kita anak-anak yang baik. Poin dari kajian pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Kadang teman-teman, kita menjadikan anak-anak kita adalah investasi masa depan kita. Ini betul, tidak sepenuhnya salah. Tapi kadang kita menjadikan investasi inilah investasi materi. Anak kita proyeksikan untuk menggantikan ketika sudah tidak mampu dalam berbisnis. Anak kita jadikan sebagai pengelola perusahaan kita. Padahal anak yang baik adalah anak yang meneruskan tradisi kita, yaitu adalah tradisi sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang berhasil menjadikan anaknya generasi-generasi sujud setelah kita. Walhaqna dzurriyyatahum. Allah mengatakan barang siapa yang beriman mati dalam keadaan iman, maka Allah akan menyatukan mereka dengan anak-anak mereka, dengan keluarga-keluarga mereka di akhirat nanti. Tujuan utama kita mendidik anak bukanlah untuk dia menjadi CEO dalam usaha kita, bukanlah dia untuk menjadi bupati, punya jabatan, punya mansibah, tetapi tujuan utama kita mendidik anak adalah agar anak itu meneruskan tradisi sujud kita. Itu yang jarang kita fahami, teman-teman. Ada 3 hak anak yang harus kita penuhi sebagai hak utama. Apa itu hak anak kepada kita? Dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafil juga mengatakan min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya. Ada 3 hak anak terhadap orang tuanya yang harus orang tua itu penuhi terhadap anaknya. Apa itu? Ayyuhsina ismah idza wulida. Agar memberikan nama yang baik ketika dia lahir. Nama yang baik ini adalah nama yang mengandung sebuah makna dan doa serta harapan. Bukan hanya sekedar bagus-bagusan, bukan hanya sekedar tren-trenan, bukan sekedar hebat-hebatan menggunakan bahasa asing dalam memberikan nama. Tetapi memberikan nama adalah memberikan suatu harapan dan doa. Pada zaman Rasulullah SAW, hanya menggunakan satu kata dalam namanya, Hasan, Hussein, Ahmad, Hasan, kemudian Abdullah. Nama-nama yang seperti ini digunakan sebagai doa. Semakin ke sini kita semakin melihat nama-nama semakin modern. Dibuat seakan-akan semakin kebaratan, semakin ke Arapan itu bagus. Padahal tidak selalu. Ada tetangga kami itu namanya Khusrin. Kok dinamakan Khusrin, Pak? Itu di Quran tuh ada. Nah, ketika Pak Khusrin itu namanya merugi. Nah, baru mereka. Ada juga teman namanya anak punya teman punya dikasih nama Islamukovic atau Usmanovic. Padahal Ovik itu dalam bahasa bahasa Rusia itu artinya oğlu dalam bahasa Turki, yaitu anak. Hal ini disebabkan karena menganggap nama yang baik adalah nama yang modern, nama yang kebarat-baratan, keasing-asingan. Padahal nama yang baik adalah nama yang mengandung doa atau nama yang pernah dipakai oleh orang-orang soleh terdahulu. Apa yang kedua, hak seorang anak kepada kita, yaitu wa yu'allimuhul kitaba idza aqila. Untuk mengajarkan kepada anak kita ilmu ketika dia sudah berakal. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengkhawatirkan dalam Al-Quran wal yakhsha'il ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan.
supaya takut orang-orang itu jika meninggalkan dzurriyyah di belakangnya, keturunan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa ini? Jumhurul ulama mengatakan lemah dalam ayat itu adalah taroku bila amalin, taroku bila malin, yaitu meninggalkan anak-anak kita tanpa harta sedikit pun. Ini benar karena dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam konteks pembagian waris, pembagian harta waris. Maka betul di ayat itu mengatakan bahwa dhaif, lemah di sini adalah kita meninggalkan anak-anak kita tanpa harta. Kita harus meninggalkan anak-anak kita yang sebagaimana dia berjalan bisa tegak, bisa mengangkat kepalanya. Seandainya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang Cina, orang-orang bangsa Eropa, mereka sudah meninggalkan anak-anaknya, meninggali anak-anaknya dengan deposito yang jumlahnya ratusan juta atau miliaran. Maka otomatis anak itu sudah terjamin secara finansialnya ketika dia lahir. Tapi kebanyakan dari kita, umat-umat muslim, belum menyadari hal tersebut. Kadang kita berinvestasi untuk diri kita sendiri. Kita jarang untuk berinvestasi untuk anak kita. Bagaimana keadaan anak kita jika dia lahir dalam keadaan kekurangan? Dia tumbuh besar dalam keadaan kekurangan, dia menjadi seorang pribadi, bukan pribadi yang percaya diri karena dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan eksistensinya. Dia akan menjadi pribadi yang minder. Saya dari keluarga kurang mampu. Itulah menyebabkan kenapa banyak di antara umat muslim belum menjadi umat muslim yang sempurna. Karena apa? Perspektif mereka terhadap dunia masih menakutkan. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang berbanyak-banyakan harta. Maka menyebabkan orang muslim enggan untuk mengumpulkan harta. Padahal dengan harta itu kita bisa meninggali anak-anak kita dengan bekal yang cukup sehingga dia bisa menegakkan kepalanya, dia bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sempurna di depan orang-orang kafir karena memiliki harta yang cukup. Imam kita, Imam Syafi'i pada awalnya beranggapan tidak pantas seorang alim, tidak pantas seorang ulama untuk memiliki harta yang banyak. Tetapi guru beliau, yaitu Imam Malik, memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan beliau ketika mengetahui Imam Syafi'i akan melanjutkan perjalanan ke Baghdad untuk menjumpai Imam Yusuf, putra dari murid dari Imam Abi Hanifah, beliau menaikkan Imam Syafi'i ke sebuah karavan, sebuah perusahaan perjalanan antar negara, dan membekali beliau dengan harta yang sangat banyak. Imam Syafi'i kaget. Kenapa guru saya ini memiliki uang yang banyak, sedangkan uang tidak baik untuk seorang alim. Ketika sampai di Baghdad, beliau bertemu dengan Imam Yusuf, murid dari Imam Abi Hanifah. Beliau menjumpai juga Imam Abi Hanifah, Imam Yusuf memiliki harta yang banyak. Dan Imam Syafi'i mengatakan, "Hai Imam, apakah pantas seorang alim seperti Anda memiliki harta yang sangat banyak? Bukankah kita dianjurkan untuk hidup zuhud, hidup sederhana, tidak berkelimangan harta itu?" Ditanya oleh Imam muridnya seperti itu, Imam Yusuf hanya berkata, "Hei Imam Syafi'i, ridhokah kamu jika harta ini berada di tangan orang-orang kafir? Ridhokah kamu jika uang ini berada di genggaman orang-orang non-muslim atau di tangan-tangan orang fasik?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Saya tidak ridho. Saya tidak ridho uang ini di tangan-tangan orang kafir." Ya terus ridhoku seperti apa? Ridhoku ya di tangan orang muslim yang baik. Nah, itulah.
Jika harta itu berada di tangan orang muslim yang baik, maka yang akan berkembang adalah peradaban Islam yang baik. Masjid dibangun dengan baik, asrama dibangun dengan baik, jalan dibangun dengan baik. Tapi jika harta yang bergelimpangan ini di tangan orang kafir, apa yang dikerjakan? Didirikanlah klub-klub malam, didirikanlah pusat-pusat misionaris, didirikanlah pusat-pusat kemaksiatan. Maka meninggali anak-anak kita dengan harta yang cukup adalah salah satu kewajiban kita yang Allah khawatirkan. Allah mewanti-wanti kita agar tidak meninggalkan dzurriyyah kita, meninggalkan anak kita dalam keadaan kekurangan. Namun di sebagian pendapat lain mengatakan dzurriyyatan dzi'afa ini bukanlah hanya sekedar meninggalkan anak-anak kita terpenuhi kebutuhan harta bendanya, tetapi adalah terpenuhi kebutuhan keilmuannya. Hadis yang saya singgung di awal menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengatakan manusia pada hakikatnya di dunia ini tertidur, artinya lengah akan tujuan utamanya. Namun ketika dia meninggal, ketika dia sudah berpindah alam, dia akan otomatis sadar. Ketika di dunia dia masih bodoh, di akhirat, di alam barzah, otomatis dia pinter. Maka jangan sampai pinter kita ketika kita masuk alam kubur. Kita harus pinter sejak sekarang. Apa itu? Bahwa dunia ini adalah fasilitas saja untuk mendapatkan tujuan utama. Apa itu? Mardhatillah. Bisnis bukan tujuan. Bisnis adalah kendaraan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak bukan tujuan utama kita hidup. Mobil bukan tujuan kita untuk hidup. Tanah yang luas bukan tujuan itu. Mereka adalah fasilitas, wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai perantara kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Juwaini berkata ketika seorang murid beliau bermimpi ketika gurunya sudah meninggal, "Wahai guru, apa yang bermanfaat kepadamu ketika engkau mati? Apakah ilmumu yang sangat banyak? Apakah murid-muridmu yang sangat membeludak, atau fans-fansmu, atau muhibbinmu? Apa yang menyebabkan engkau berterima kasih di kuburmu?" Beliau berkata, 2 rakaat kecil saya ketika sahur anakku yang menyebabkan saya beruntung di akhirat ini. Bukan murid-muridku yang banyak, bukan ilmu-ilmuku yang banyak, tapi 2 rakaat. Itulah mengapa sebabnya saya mengatakan kita harus menjadikan anak-anak kita adalah pewaris sujud kita. Adalah penerus sujud kita. Karena yang hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sujud kita, bukan yang lain. Mungkin kita sekarang menganggap uang adalah salah satu hal yang penting. Ketika kita memiliki keluarga yang sedang sakit dan diwajibkan operasi dengan biaya yang mahal dan kita tidak memiliki uang tersebut, maka kita menganggap uang itu adalah uang yang penting. Tetapi mungkin di mata Allah, uang itu tidak penting walaupun bisa untuk menebus operasi itu. Kita menganggap bahwa pangkat yang kita dapatkan, terutama setelah pileg ini, jabatan sebagai anggota legislatif, kemudian jabatan sebagai eksekutif, adalah jabatan yang menyebabkan kita mampu untuk bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu kita anggap penting. Tapi sadarlah teman-teman, dan akan kita buat sadar, dan kita harus belajar untuk sadar bahwa hal-hal tersebut bukanlah hal yang penting. Hal yang penting adalah sujud. Seberapa banyak kita sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak bisa melihat esensi. Banyak orang hanya bisa melihat covernya saja. Oh, saya sekarang lagi di Eropa, saya sekarang lagi di Gunung Alban, sekarang saya lagi di Amerika Selatan. Mereka menganggap saya hebat. Saya sudah berjalan ke seluruh dunia, tapi bukan itu hebatnya. Hebatnya sehingga mereka berkeliling dunia untuk menjadikan daerah itu pernah disujuti oleh umatnya Nabi Muhammad SAW.
Betapa tersiksanya bumi-bumi orang kafir yang tidak pernah dipakai sujud di atas. Maka kita ke Eropa, kita ke Cina, kita ke India, di tanah orang kafir, kita sujud di situ. Agar tanah itu menjadi saksi bahwa kita pernah sujud di tanah tersebut. Sehingga hidup kita bermanfaat. Kita ke Amerika bukan karena hebat, karena apa? Karena kita ingin bersujud di tanah Allah yang ada di Amerika. Maka bangunnya kita tidak ketika setelah mati, bangunnya kita sejak sekarang. Kita mengetahui esensi yang penting adalah kita menjadi abdun yang Allah Allah ciptakan untuk bersujud kepada. Maka yang kedua adalah mengajarkan anak kita ilmu ketika dia sudah berakal. Dan ilmu yang paling utama adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menciptakan kita untuk bersujud, bukan untuk yang lain. Ustaz, apakah berarti kita tidak perlu bekerja? Harus bekerja. Ustaz, apakah kalau tujuannya bersujud, Ustaz, apakah kita nggak perlu untuk mendapatkan kepemimpinan? Harus dapat kepemimpinan. Tetapi tetap harus tegaskan bahwa terpenting tujuan adalah bersujud. Kita jadikan kepemimpinan kita adalah sebagai wasilah kita untuk sebagai dekat dengan Allah SWT. Bagaimana kita menjadikan orang banyak sujud pada Allah, banyak bermuamalah dengan baik dengan kepemimpinan kita. Dan kita jadikan semua wasilah yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk mendapatkan tujuan utama. Apa itu? Menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita adalah ahli sujud. Maka teman-teman yang menjadi pengurus takmir, menjadi pengurus masjid, tugas utama kita bukan untuk membuat masjid itu bagus. Tidak untuk menjadikan masjid itu mentereng, tinggi, penuh dengan cahaya, penuh dengan apa. Bukan. Takmir adalah bagaimana kita merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk sujud. Nah, itu tugas utama takmir. Jadi semua yang kita miliki ini adalah properti, adalah wasilah, adalah alat untuk menjadikan kita ahli sujud, anak-anak kita ahli sujud, dan orang lain ahli sujud. Poin utamanya. Ketika kita sudah meyakini menjadikan seluruh nafas kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh bisnis kita, seluruh kegiatan kita untuk menjadikan kita, anak kita, dan lingkungan kita sebagai ahli sujud, maka itulah kita sudah bangun sebelum kita bangun ketika mati nanti. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang lain. Orang-orang lain itu pasti akan pinter kapan? Ketika dia mati. Tapi kita harus pinter sebelum kita mati. Yaitu apa? Menyadari tujuan utama kita adalah untuk sujud. Ustaz, saya ini kan punya mobil, Ustaz. 4. Apa perlu saya infakkan semua, Ustaz? Tidak perlu diinfakkan semuanya. Pernah suatu saat seorang sahabat Malik, beliau akan meninggal karena beliau kaya, beliau ingin mewariskan seluruh hartanya. Rasulullah mengatakan jangan untuk kebanyakan. Kalau 3/4 gimana Rasulullah? Kebanyakan tuh masih. Kalau setengah masih kebanyakan. Kalau 1/4 itu masih kebanyakan. Berapa Rasulullah? Maksimal adalah 1/3 hartamu yang perlu diinfakkan. Artinya apa? Rasulullah tetap ingin menjaga agar anak-anak kita bisa berdiri tegak karena dia memiliki harta yang cukup. Maka berjalan dari ini teman-teman, bismillah. Mari kita tinggalkan anak-anak kita dengan bekal yang cukup. Harta yang cukup. Kemudian dengan kekayaan yang cukup. Dengan ilmu yang cukup. Agar menjadikan anak-anak kita tidak dzurriyyatan dhi'afan. Tidak menjadi keturunan yang lemah. Tidak menjadi keturunan yang tidak bisa berjalan dengan tegak. Maka kita di SBC ini dibekali keilmuan secara teknikal dan juga dibekali keilmuan agar kita menjadikan anak-anak kita dzurriyyah yang kuat. Kuat dalam finansial dan kuat dalam hal keimanan. Apa hak yang ketiga yang wajib kita penuhi sebagai seorang orang tua adalah yuzawwijahu idza adraka, menikahkan anak kita ketika dia mampu untuk menikah.
Salah satu kewajiban kita adalah menikahkan anak kita dengan orang-orang yang kita anggap pantas untuk menemani hidupnya. Menjadikan anak-anak kita sebagai agen kebaikan setelah kita. Maka dia harus mendapatkan pasangan yang mampu mengajak dia dalam kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak semestinya kita sibuk di dalamnya. Kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari keluarga kita. Seringkali kita dijadikan budak dari kegiatan kita yang seakan-akan kita anggap penting dan harus dilaksanakan. Tapi adalah teman-teman, bahwa kita memiliki keluarga yang harus kita penuhi kebutuhannya. Kita memiliki keluarga yang diharuskan keluarga itu menjadi prioritas utama. First client dan loyal client kita. Maka jangan sampai teman-teman kita menyesal di hari nanti bahwa kita tidak dekat dengan anak-anak kita tidak dekat dengan istri kita. Maka dengan kesempatan kali ini saya mengajak kita perbaiki hubungan dengan pasangan kita. Kita perbaiki hubungan dengan anak-anak kita jadikan hubungan kita dengan mereka adalah hubungan yang terbaik. Sehingga walhaqna dzurriyyatahum, ketika kita nanti akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan anak-anak kita karena kita semuanya adalah ahli surga. Kita adalah ahli sujud. Kita adalah ahli ruku. Dan itu tidak bisa terpenuhi tanpa kita sudah memenuhi hak-hak anak kita. Apakah namanya sudah baik? Apakah dia sudah tercukupi hartanya? Apakah dia tercukupi keilmuannya? Apakah dia tercukupi tentang ilmu-ilmu agamanya? Yang terakhir adalah apakah kita sudah mendapatkan pasangan terbaik untuk dia? Sebagai penutup, ada sebuah cerita yang unik tentang mencari jodoh untuk anak kita. Suatu saat di Mekah, ada seorang ulama yang memiliki anak yang sangat cantik. Karena sangat cantik, ada seorang preman yang tertarik dengan anak ulama ini. Kemudian dia berkata kepada abahnya, Pak Kiai, boleh enggak saya nikahi putri Pak Kiai? Oh, putri saya yang soleha itu. Iya Pak Kiai. Boleh. Tapi dengan syarat, kamu 40 hari harus sholat 5 waktu di shaf pertama di depan Ka'bah. Kalau kamu sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu dalam 40 hari di depan Ka'bah, maka saya izinkan kamu untuk menikahi anak saya. Maka pemuda ini yang sebenarnya bukan pemuda yang soleh-soleh amat, dia soleh pas-pasan. Dia berangkat ke Masjidil Haram, ke depan Ka'bah, hanya untuk memenuhi syarat menikahi anak seorang kita. Di hari pertama dia berhasil sholat 5 waktu di depan Ka'bah langsung. Hari kedua juga, hari ketiga juga, hari keempat, sampai hari ke-39. Dia menyadari, ya Allah, begitu nikmatnya sholat, begitu nikmatnya berdua denganmu ya Allah. Ya Allah, Engkau takdirkan saya 39 hari ini sholat di depanmu ya Allah. Maka tidak akan aku gantikan kenikmatan ini dengan apapun. Dan saya jadikan kenikmatan beribadah kepadamu ini dan kenikmatan utama. Di hari yang ke-40 ketika pemuda ini selesai mengerjakan syaratnya, datanglah ulama ini. Bagaimana nak? Sholat di depan Ka'bah, alhamdulillah saya sudah mengerjakan sholat 40 hari, sehari 5 waktu dan tidak pernah masbuk dan sholat di depan Ka'bah. Oh, kalau begitu, selamat. Kamu berhasil dan berhak menikahi anak saya. Marah pemuda itu. Bapak, maaf Bapak. Memang sejak pada awalnya saya sholat di depan Ka'bah ini untuk mendapatkan istri Bapak, anak Bapak. Tetapi setelah saya sholat, saya mendapatkan kenikmatan yang sangat indah. Dan saya tidak rela kenikmatan ini digantikan hanya dengan menikahi anak Bapak. Saya tidak ingat.
Saya ikhlas lillahi ta'ala untuk serban Ka'bah, bukan untuk menikahi anak Bapak. Pada awalnya, kiai ini tidak ridho dengan orang yang tidak soleh menikahi ini anaknya. Tapi ketika sudah ditarbiyah dengan baik, maka kiai inilah yang meminta anak itu untuk menikah dengan anaknya. Maka kita sebagai seorang orang tua diwajibkan untuk mencarikan pasangan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka teman-teman, bismillah, kita kembalikan insaf kita kembalikan cita-cita kita kembalikan tujuan awal kita untuk menjadikan anak kita dzurriyyatan abroran, anak-anak yang baik. Kemuliaan orang di dunia, seperti hadis awal adalah ketika istri-istrinya soleh, solehah, ketika pasangannya soleh dan solehah, ketika anak-anaknya, anak-anak yang abrorun, anak-anak yang baik, kemudian wa khulata'u sholihin, dan ketika lingkungannya ayyakuna khulata'uhu sholihin, ketika lingkungannya, teman-teman sepergaulannya, orang yang sering bergaul dengannya adalah orang-orang yang soleh. Yang terakhir adalah ayyakuna rizquhu fi biladi, ketika orang itu rezekinya ada di sekitarnya, sehingga dia tidak LDR, dia tidak berpisah jarak antara anak dan istrinya. Itulah teman-teman 4 kemuliaan dunia yang bisa kita dapatkan. Maka kita harus mendapatkan itu. Kita berusaha untuk mendapatkan itu. Mungkin kita sekarang sedang diuji dengan pasangan yang belum soleh, belum baik. Mungkin kita sekarang lagi diuji dengan pasangan yang tidak sesuai dengan frekuensi kita. Maka itulah jihad kita ya teman-teman. Itulah kesempatan kita untuk memperbaiki mereka. Mungkin kita sudah memiliki pasangan yang soleh dan solehah, tapi kita belum memiliki anak-anak yang baik. Itulah kesempatan kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak orang baik. Dan menjadikan anak yang baik bukan anak yang mewarisi perusahaan kita, tapi menjadikan anak kita adalah pewaris sujud kita. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan lingkungan kita, teman-teman yang sepergaul kita adalah teman-teman yang soleh. Nah, itu juga perjuangan. Maka saya mewasiatkan kepada teman-teman takmir bahwa ketakmiran bukanlah suatu organisasi untuk menjadikan masjid itu megah, untuk menjadikan masjid itu besar, menjadikan masjid itu terlihat mewah. Tapi ketakmiran adalah sebuah organisasi untuk menjaring, mengajak umat, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk sholat. Maka perlu teman-teman kita petakan warga kampung yang ada di sekitar kita, sekitar musola, masjid, siapa yang sudah sholat, siapa yang belum sholat. Supaya apa? Pemetaan kita dalam berdakwah semakin terang. Karena tujuan kita adalah menjadikan khulatok kita, orang-orang yang sering bergaul dengan kita, adalah orang-orang sholat. Yang terakhir adalah supaya rezeki kita ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak perlu untuk pergi LDR, berjauhan dengan keluarga kita. Karena berpergian jauh selama berhari-hari, berbulan-bulan tidak baik untuk hubungan kita dengan anak-anak kita. Bismillah, insya Allah kita bisa mendapatkan sa'adat dunia wal akhirah. Kita bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirah dengan mengikuti arahan tali syariah yang Allah tetapkan. Kadang tidak berkenaan dengan hati kita, kadang tidak sejalan dengan hati kita, tapi yakinlah itu semuanya sudah Allah siapkan untuk menjadikan kita menjadi umat hamba yang mulia di dunia dan akhirat. Teman-teman, kita tanamkan diri kita penuhi hak-hak istri kita penuhi hak anak-anak kita penuhi hak lingkungan kita, dan kita penuhi hak diri kita. Dan semoga kita bisa menambah saksi sujud kita. Kita punya saksi sujud di Makassar, kita punya saksi sujud di Lampung, kita punya saksi sujud di Malang, kita punya saksi sujud di Mekah, di Madinah, di Taif, di Turki, di Eropa, di Asia Tengah, di Amerika. Bukan kita perbanyak foto selfie agar orang sering like dan komen, tapi agar Allah melihat kita, ya Allah, saya telah menunaikan kewajiban saya
kuasa berikan hak bumi untuk disujudi. Maka kita canangkan di hati kita hari ini, kita akan keluar negeri bukan untuk semata jalan-jalan, tapi untuk apa? Untuk memperbanyak poin-poin sujud kita. Nah, mungkin ini dari kami. Semoga kita menjadi hamba yang baik, hamba yang mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan insya Allah kita menjadi orang yang Allah cintai dan bumi harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa materi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nur Khalik atas materinya yang sangat luar biasa ini. Untuk sesi selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab Ustadz. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau bisa juga langsung raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Kami tunggu, ini masih ada waktu kurang lebih 1/4 jam. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar, nggih. Mohon izin untuk berbagi layar untuk laporan kegiatan Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di Februari 2024 minggu ketiga. Laporan kegiatan yang pertama, kegiatan di TPA Utsman Lampung, Bapak Ibu, yaitu kegiatan menghafal juz amma, kemudian ada juga menghafal hadis Nabi, membaca Asmaul Husna bersama, kemudian berdoa bersama, dan juga kegiatan belajar kaligrafi. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan di TPA Utsman Batanghari. Yang pertama membaca doa bersama, kemudian sholat berjamaah, kemudian ikut lomba sambung ayat, kemudian juara lomba antar TPA, ini ada juga. Selanjutnya yaitu kegiatan di TPA Pondok Utsman Lampung, yaitu kegiatan sambung ayat, kemudian murojaah baca surat pendek, kemudian membaca Asmaul Husna, dan selanjutnya praktek sholat. Kemudian kegiatan di Setaba Utsman Geria Santa Malang, itu ada kegiatan belajar Iqra, kemudian murojaah hafalan, kemudian ada tahsin baca Al-Quran, dan kegiatan Setaba Utsman di Villa Bukit Tidar Malang, itu ada murojaah hafalan, kemudian ada kegiatan melatih motorik, kemudian belajar metode umi dan murojaah mandiri. Selanjutnya yaitu Jumat berbagi di Utsman Malang, itu berbagi di Masjid Miftahul Jannah. Kemudian ada juga berbagi buah di Pondok Entrepreneur Utsman Malang di depan kampus ABM. Untuk laporan cash flow donasi Bapak Ibu, untuk pemasukan di minggu kedua kemarin itu ada 1.542.000. Kemudian sedangkan saldo akhir di Februari minggu kedua itu ada minus 6.510.000 sekian. Dan penyaluran donasi di Februari minggu ketiga ini 5.745.000 sekian, sehingga sisa saldo di minggu ketiga ini kita minus 10.714.000 sekian. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan rezekinya untuk mensupport amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan untuk menutup minus kita, barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang ingin menyisihkan donasinya untuk menutup keminusan saldo kita di rekening BSI 444-12-12-12-2 atas nama Yayasan Utsman. Saya ulangi lagi, ke rekening BSI 444-12-12-12-2 atas nama Yayasan Utsman. Dan untuk konfirmasi transfer, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin Yayasan Utsman 0895 1309 2202.
Itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali sudah ada pertanyaan. Izin saya buka, Ustaz. Izin ada pertanyaan ini, Ustaz. Izin saya bacakan nggih, Ustaz? Oke, silakan. Dari Pak Sukip. Istri sampean kalau marah, apa yang sampean lakukan, dan kan, Ustaz? Oke. Nah, Mas Sohib ini. Alhamdulillah Mas Sohib, istri saya hampir tidak pernah marah. Bahkan yang sering marah itu saya. Istri saya itu kalau wanita itu kelemahannya banyak. Kelemahannya ada di pendengaran juga perasaannya. Jadi ketika istri kita marah ya harus ngomong dengan baik-baik. Nah, kita sebagai seorang laki-laki ya harus sering-sering minta maaf walaupun kita tidak salah. Karena salah satu prinsip pernikahan adalah kita mau mengalah. Kita seorang laki-laki harus berani mengaku salah walaupun kita tidak salah. Nah, itu kuncinya. Harus berani minta maaf walaupun kita tidak salah, satu. Yang kedua, ngomong baik-baik dengan dia. Mi, maaf, Abi seperti ini. Walaupun yang salah dia. Nah, nanti ketika dia sudah ya, saya juga minta maaf. Baik-baik sendiri. Yang kedua, dipuaskan nalurinya. Apa naluri seorang istri? Ya shopping. Kasih ATM, suruh belanja, atau kita kasih surprise, kita kasih perhiasan, insya Allah sudah selesai amarahnya. Tapi yang pasti adalah jika kita yang bersalah, kita memiliki salah kepada dia, kita harus perbaiki kesalahan kita. Betul-betul kita menyadari kalau itu salah. Tetapi jika kesalahan itu benar-benar dari istri kita, maka tidak boleh kita mendiamkan dia lama-lama. Di dalam Islam pun kita diberikan pada Allah tiga hak tahapan untuk menyadarkan istri kita. Yang pertama adalah kita diamkan beberapa saat. Jika istri kita belum paham, maka kita boleh ke tahapan berikutnya, yaitu adalah memisahkan tempat tidur kita dengan istri kita. Yang ketiga, boleh kita memukul atau memberikan peringatan yang tidak meninggalkan bekas pada tubuhnya. Itu adalah tahapan kita untuk menyadarkan istri. Tapi insya Allah istri yang soleha, tahapan awal saja kita laksanakan, kita tidak bicara dengan dia, dia pun sudah paham. Dan kita harus bicara. Dan kita harus berani minta maaf akan kesalahan yang kita tidak lakukan. Tingkatan suami yang terhebat adalah suami yang mau minta maaf walaupun kita tidak salah. Kira-kira sudah seperti itu belum kita? Sudah berani minta maaf belum walaupun kita tidak salah? Nah, itu kalau sudah seperti itu bagus itu. Nah, insya Allah kalau istri kita sudah kita muliakan, kita penuhi kebutuhannya, insya Allah dia akan nggak suka marah. Kalaupun dia merajuk, itu tandanya dia bermanja sama kita. Maka fitrahnya dia memang kita manjakan. Jadi kalau istri saya marah gimana? Yang pertama saya minta maaf. Saya akan pertama orang yang minta maaf. Karena memang untuk menunggu wanita minta maaf agak susah Mas Sohib. Karena wanita itu gengsi. Walaupun dia memecahkan piring serumah, tetap yang disalahkan kita. Jadi ya kita minta maaf walaupun kita tidak salah. Jadi kita minta maaf karena kita tidak salah, nah, gitu. Bukan karena dia yang salah. Nah, jadi langkah pertama untuk apa yang kita lakukan pada istri kita yaitu kita minta maaf walaupun kita tidak salah. Seperti itu. Yang kedua kita puaskan nalurinya. itu kalau saran saya adalah seperti itu. Jadi kita minta maaf walaupun kita tidak salah. Yang kedua, ajak belanja istri. Nah, insya Allah kalau istri diajak belanja, diberikan gelang yang baru, cincin yang baru, nah, insya Allah dia luluhlah hatinya, insya Allah. Karena kita hidup ini kan dengan dia sepanjang hidup kita, the rest of our life, sampai akhir hidup kita. Jadi lebih baik minta maaf daripada
kita tidak dibuatkan kopi sama istri. Nah, seperti itu. Kasarannya seperti itu. Eh, lebih baik minta ya. Dan rezeki kita sebenarnya itu berjalan lurus sebanding dengan kualitas hubungan kita dengan istri kita, teman-teman. Maka Bismillah, kita niatkan untuk menjadikan istri kita ini istri yang bahagia dunia dan akhirat, dan juga keilmuan mereka kita penuhi seperti itu. Insya Allah Mas Sohib, istri saya jarang marah, yang sering marah itu saya. Kalau Saman nggak tanya, kalau sampean marah istri saya ngapain, kenapa nggak tanya seperti itu? Kalau istri saya yang marah, istri saya malah gampang, cukup dibuatin teh, ditemenin, udah selesai gitu. Jadi kita pun juga nggak boleh terlalu terlalu over, terlalu berlebih-lebihan. Ya bolehlah satu hari kita marah, habis itu harus selesai, harus kita baikan lagi, harus ngomong lagi, nggak boleh kita mendiamkan istri kita lebih dari 3 hari, karena lebih dari 3 hari maka akan ada hal-hal yang kurang baik akan masuk ke dalam. Apalagi jika kita memiliki pasangan yang dia vokal di media sosial. Ketika ada hubungan kurang harmonis dengan suami, diupload, diinformasikan, itu kurang baik juga. Maka sebisa mungkin kalau ada masalah, kita segera selesaikan sebaik-baik. Itu Mas Sohib. Insya Allah semoga bermanfaat jawabannya. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih, syukron. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Jika tidak ada, karena ini sudah jam 6, mungkin kita cukupkan dulu nggak Ustadz? Ya, saya juga izin ini, kalau pagi ini ada ritual khusus. Nah, ritualnya nganter anak. Masya Allah. Baik Ustadz, kita cukupkan kajian pagi pada pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Muhammad Nur Kholik atas materinya di kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada Abi Ridwan hadir di kajian Zoom kita. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Abi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran Ustaz sudah berbagi ilmu nasihat kepada kami semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi amal jariah buat antum dan keluarga besar. Buat santri-santri sekalian, ingat pesan-pesan dari Ustadz Halik tadi ya, bagaimana kita meninggalkan generasi yang terbaik, bagaimana kita membangun keluarga yang baik, dan semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yuk, Ramadan tinggal sebentar lagi, kita persiapkan dari sekarang bersama dengan keluarga kita. Buat teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga Allah berkahi. Abi mohon maaf hari ini tidak bisa mengisi, dan memang agar ada kesempatan juga beberapa guru-guru kita yang lain bisa mengisi di kajian kita di hari Rabu pagi ya. Insyaallah semoga teman-teman semua ya ada dong masuk ke ngikutin antum tanya, Anda dengerin nyimak. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Mohon doanya, Abi lagi kurang fit hari ini, semoga bisa lekas membaik dan juga segera bisa terus aktif bersama teman-teman semua. Dan mohon doanya juga pondok kita SBC sekarang sedang dalam proses pembangunan, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Insya Allah itu dari Abi. Semoga aktivitas teman-teman semua Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan diberikan kesuksesan dalam apapun yang antum kerjakan. Diberikan rezeki yang berkah berlimpah dan thayyiban, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita semua soleh dan soleh, hafiz dan hafidzah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Abi, syukron Ustadz Nur Kholik atas materinya pada pagi hari ini.
Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, untuk menutup kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Selamat beraktivitas, semoga Allah melindungi kita semuanya dan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.